Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semuanya. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Yunus Muhammad di channel YouTube John Hussein. Hari ini adalah hari Jumat. Insya Allah saya mulai saat ini kita akan membuat konten risalah Jumat. Jadi setiap hari Jumat kita akan membuat konten membahas masalah-masalah kontemporer atau membahas masalah tentang keagamaan. Nah, hari ini Jumat ini kita akan membahas tentang ataupun kita akan membahas yang sedang viral hari ini, itu tentang avatar. Jadi di timeline saya itu banyak sekali teman-teman yang ikut-ikutan membuat avatar. Apakah itu baik, tidak baik, atau bagaimana? Kita akan bahas. Pertama, bolehkah kita mengikuti tren sekarang untuk membuat avatar atau gambaran muka kita gitu? Menurut saya itu sah-sah saja gitu ya. Kita mengikuti tren selagi itu tidak membuat madorot, tidak menjadi kejelekan bagi kita, bagi Anda dan kita semuanya, sah-sah saja gitu ya. Dan yang kedua, bagi kita selaku pengamat barangkali ya, itu melakukan avatar itu salah satu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Facebook, akan kayak gitu. Walaupun sampai sekarang saya tidak ingin dan tidak berniat untuk membuat avatar, tapi pertama boleh silakan asal tidak membuat mudarat. Yang kedua, kalau ditinjau dari segi inovasi, nah ini adalah sebuah inovasi yang dilakukan oleh Facebook, dan ini gambaran bahwa setiap saat kita harus melakukan inovasi. Facebook itu siapapun di belakangnya mengingatkan kita bahwa kita jangan berhenti berinovasi. Padahal kalau kita tahu bahwa yang punya Facebook itu secara duniawi atau secara manusiawi atau secara terlihat nampak dia sudah kaya dan sebagainya. Kenapa mesti gitu ya berinovasi? Yang sederhana, kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Orang-orang sekarang tuh kadang-kadang mudah jenuh. Oleh karena itu direspon, masalah tersebut direspon oleh Facebook. Makanya ada avatar. Jadi secara pribadi saya boleh silakan saja asal tidak menjadi madarat gitu ya. Dan yang kedua juga, kalau kita lebih melihat ke dalam lagi, ini warning ataupun ini pengingat bagi kita, alarm bahwa kita harus terus berinovasi. Dengan kehidupan sekarang ini kita harus berinovasi, terutama di masa pandemi. Ini mesti atau wajib berinovasi. Yang ketiga, bagaimana menurut ataupun secara ilmiah tentang avatar ini? Ya walaupun kita nggak tahu ya maksud dari yang punya Facebook, si Mark Zuckerberg, membuat avatar itu untuk apa, kita nggak tahu. Tapi kita akan tinjau dari beberapa literatur ataupun beberapa sumber gitu. Nah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan salah satu ilmiah ataupun bukti ilmiah ataupun dasar ilmiah tentang avatar yang ditulis oleh Profesor Muhammad Ali. Profesor Muhammad Ali ini adalah salah satu senior saya juga, dan beliau sekarang menetap di, kalau tidak salah, di Amerika sebagai salah satu guru ataupun dosen di sana gitu ya. Menarik untuk kita telah. Dan kalau saya buat video ini juga karena menurut saya ini bagus untuk kita pelajari, bagus untuk menjadi salah satu khazanah keilmuan kita. Oke, kita akan coba lihat begitu ya. Saya sudah capture beberapa ataupun tulisan Profesor Muhammad Ali tentang avatar gitu. Judulnya adalah Avatar dan Desakralisasi gitu. Ini sudah jelas kalau kita membaca judul awal, avatar dan desakralisasi. Secara sekilas kita sudah bisa menggambarkan antara avatar dan desakralisasi. Nah, saya tidak akan baca semuanya, tapi akan saya rangkum ataupun poin-poin penting akan saya bacakan gitu ya. Kata beliau, sama ternyata di timeline beliau juga, di timeline Facebook beliau itu banyak sekali teman-temannya mungkin yang buat avatar. Nah, kita akan bahas tentang arti kata. Avatar berasal dari kata Sangsakerta, artinya turun dan mewujud. Jadi avatar adalah dari bahasa Sangsakerta, artinya turun mewujud.
Avatar adalah konsep yang berasal dari Hindu India, khususnya dari kitab-kitab Pascaweda, termasuk Ramayana dan Bhagavad Gita dan berbagai karya sastra Hindu. Oke, itu arti secara bahasa. Kita lanjutkan. Avatar berarti perwujudan Tuhan atau dewa dewi di bumi. Misalnya, avatar Dewa Wisnu adalah Krishna yang disebut dalam Bhagavad Gita. Juga Ganesha yang berwajah gajah, avatar Wisnu yang lain yang juga populer. Oke. Dewa Wisnu mewujud dalam bentuk manusia, Rama, tokoh suami di Ramayana. Istri Dewa Wisnu juga punya avatar, Sita. Ada juga avatar Dewa Brahma dan dewa-dewa lainnya yang mewujud dalam bentuk manusia. Oke. Jadi teman-teman, pertama, avatar itu perwujudan, turunan dari perwujudan diambil dari Hindu India gitu ya. Nih, kita akan lanjutkan teman-teman semuanya. Avatar bisa berwujud bukan hanya manusia, termasuk ikan, singa, ular, gajah dan lain-lain. Dalam umat Hindu, avatar juga dipakai untuk guru-guru spiritual mereka. Nah, menurut Profesor Muhammad Ali, bahwa avatar diambil dari bahasa Sanskerta dan dari budaya ataupun dari konsep Hindu India. Oke ya. Sanskerta artinya turun dan mewujud, artinya perwujudan Tuhan di muka bumi. Oke ya. Kita lanjutkan. Konsep avatar juga mirip meskipun tidak sama dengan konsep reinkarnasi seperti dalam teologi Kristen. Hubungan Tuhan Yesus, jadi agak mirip dalam Kristen walaupun enggak juga hubungan Tuhan Yesus. Selain itu juga ada dalam Buddha. Jadi tadi di Hindu, kemudian di di Kristen juga agak-agak mirip kata profesor ini. Dan yang ketiga dalam Buddha yaitu Sikhisme, Teosofi, Bahai dan bahkan hampir mirip dengan konsep malaikat dalam tradisi Semitik termasuk Islam. Misalnya kepercayaan tentang malaikat bukan sebagai reinkarnasi Allah tapi lebih sebagai pembantu Allah, digambarkan turun tanzil ke bumi seperti Jibril mewujud dalam bentuk manusia untuk menyampaikan wahyu yang menjadi Al-Qur'an. Gitu ya. Atau malaikat dan ruh turun ke bumi mengucapkan salam kepada manusia di malam Al-Qadar. Oke. Selain itu, ada juga kepercayaan tentang Al-Mahdi dan wali di berbagai tempat di masyarakat muslim dan teori emanasi atau wahdatul wujud menurut Ibnu Arabi dan sufi-sufi lain bahwa manusia dan alam itu pada hakikatnya pancaran atau perwujudan Tuhan. Oke. Jadi ternyata menurut Profesor Muhammad Ali agak-agak mirip dengan budaya-budaya ataupun kebiasaan dari Hindu, Kristen, Buddha dan bahkan Islam, perwujudan gitu ya. Nah, kata avatar kemudian mengalami desakralisasi. Jadi avatar perwujudan Tuhan itu ternyata mengalami desakralisasi atau penurunan sakralitas gitu. Jadi tidak sakral lagi gitu ya. Penduniawian. Jadi ditarik ke duniawian kemudian menjadikannya tidak suci lagi. Jadi avatar sekarang mengalami desakralisasi, jadi tidak suci. Yang paling populer kata beliau itu adalah film Avatar. Jadi salah satu film science fiction favorit tahun 2009. Nah, kan begitu ya. Jadi avatar di film itu dimaksudkan ataupun ditujukan merujuk pada rekayasa genetika tubuh suku asli Navi yang bekerja melalui otak manusia yang ada di tempat berbeda dan jauh, yang digunakan untuk berinteraksi dengan suku lokal di Pandora. Jadi sejujurnya ini sudah mengalami desakralisasi sejak 2009 karena difilmkan dan digambarkan sebagai proses rekayasa genetika. Dan sekarang avatar sangat populer dalam arti penampakan Anda sebagai manusia dalam bentuk sketsa wajah. Sehingga orang lain bisa mengenal Anda meskipun tidak seluruhnya, siapapun Anda, berbagai agama dan tak beragama, dengan teknologi gambar komputer pun menjadi ada meskipun hanya di dunia maya.
Nah, artinya sekarang avatar itu identik dengan perwujudan Anda dalam bentuk sketsa wajah. Nah, jadi itu secara ilmiah yang dijelaskan oleh Profesor Muhammad Ali. Kembali lagi, boleh atau tidak tergantung Anda, karena Anda adalah tanggung jawab Anda sendiri dan Anda yang ambil keputusan. Kalau saya tetap enggak gitu ya, karena kadang-kadang saya enggak mengikuti zaman, bukan mengikuti zaman, artinya ya sudahlah, itu enggak terlalu penting. Yang terpenting mari kita sama-sama terus bermanfaat bagi saudara-saudara kita. Itu teman-teman tentang avatar, fenomena avatar yang sedang tren saat ini. Semoga ada manfaatnya, yang baik-baiknya boleh diambil, tapi kekurang-kurangannya silahkan ditinjau kembali dan menjadi bahan untuk kita semua mengevaluasi diri kita sendiri. Terima kasih teman-teman. Risalah Jumat ini semoga bermanfaat dan semoga saya konsisten membuat video-video setiap hari Jumat membahas tentang beberapa hal ataupun tentang hal-hal yang memang sedang top ataupun sedang booming atau sedang viral dimanapun, di media sosial atau di dunia kenyataan. Yang pasti ini agak belepotan gitu ya. Yang pasti semoga adanya video ini bermanfaat bagi diri saya pribadi dan bagi semuanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.